Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan walil walidaini rizquhunna wa kiswatuhunna wa rizquhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni utitul qur'ana wa mislahu ma'hu. Amma ba'd fa inna ashraqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi ekonomi syariah, program studi ilmu ekonomi syariah, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor ya, di mata kuliah Usul Fikih, Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah ya. Kita sudah masuk ke pembahasan terkait dengan dalil hukum Islam, yaitu al-urf, harmonisasi syariat dan juga kearifan lokal. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-199, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ya. Ayat ini menunjukkan tentang kata-kata al-ma'ruf ya. Al-ma'ruf yaitu sesuatu yang memang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah 23:3 ya, di situ dikatakan lil walidani yurdi'na wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya, dengan cara yang ma'ruf, yang baik, yang memang sudah menjadi kemampuannya, sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat ya. Sehingga ketika kita bicara tentang al-urf, dasarnya adalah surat Al-A'raf ayat ke-199 dan juga surat Al-Baqarah 233. Kita mulai dengan definisi al-urf atau pengertian dari al-urf ya. Lughatan au fi lughatin, secara bahasa ya, kata-kata al-urf itu arafa ya'rifu arfan ma'rufan ya, berarti sesuatu yang diketahui ya, maklum ya, kemudian ma'ruf, dikenal juga dan dianggap sebagai sesuatu yang baik ya. Ini secara lughatan, secara etimologi atau bahasa. Sedangkan secara istilah, bahwa yang namanya urf itu adalah kebiasaan mayoritas baik perkataan maupun perbuatan yang menyatu dengan kehidupan masyarakat. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat yang di sana ya dianggap baik oleh akal sehat atau diterima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang baik dan berlaku sekian lama di masyarakat ya. Kita ambil pendapat dari Ahmad Fahmi Abu Sinnah ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya uruf itu adalah sesuatu yang dikerjakan ya secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional ya. Artinya sesuatu yang memang dilakukan oleh masyarakat ya, kemudian tidak difikirkan lagi ya, artinya sudah menjadi kebiasaan ya. Tapi syaratnya kebiasaan tersebut memang tidak bertentangan dengan syariat Islam atau diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik ya. Karena kan masyarakat juga memiliki satu pandangan yang umum gitu ya, bahwa misalnya kalau mabuk-mabukan ya itu bukan sesuatu yang baik gitu ya, membuka aurat itu juga bukan sesuatu yang baik. Demikian juga kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang memang tidak ada dasarnya, apalagi nanti kalau kebiasaannya itu adalah bertentangan dengan syariat Islam. Baik, kemudian
Nah, sebagai contoh di sini ya, lil misal ada dua istilah ya, ada dua pembagiannya. Yang pertama ada al-urf qauli atau perkataan ya, urf yang sifatnya itu perkataan, dan juga urf amali ya. Urf perkataan, urf qauli itu adalah kebiasaan dalam penggunaan kata tertentu. Jadi ada istilah-istilah tertentu yang maknanya itu sebenarnya lebih luas dari makna tekstualnya. Misalnya memutlakan kata walad ya, anak, hanya untuk laki-laki, bukan anak secara umum ya. Biasanya itu walad itu ya anak laki-laki gitu ya. Nah, kemudian di Indonesia juga sama istilahnya itu ada anak, kadang anak dengan cucu kan beda, walaupun cucu itu adalah anak dari anak, tapi berbeda gitu kan ya, anak dan cucu ya. Kemudian ada uruf amali, yaitu kebiasaan dalam tindakan fisik, misalnya jual beli kebutuhan sehari-hari tanpa menggunakan lafadz ijab dan qabul ya, melalui akad lisan ya. Di beberapa daerah masih menggunakan tuh ya, jadi akad kebutuhan sehari-hari ya, istilahnya itu tanpa lafadz ijab qabul. Kalau kita beli misalnya permen, gula-gula gitu ya, kita beli sesuatu yang kecil misalnya ya, tanpa akad, hanya kita beli gitu ya, memberikan uang, kemudian setelah itu penjual itu memberikan barangnya, kemudian diterima. Nah, di situ tanpa adanya akad lisan, hanya setelah terima barang ya, hanya sebagai serah terima barang. Nah, itu di situ ada al-urf amali. Jadi kebiasaan di masyarakat yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada larangannya. Nah, itu adalah uruf amali. Oke. Kemudian berikutnya cakupan uruf, ada yang sifatnya am ya, ada juga yang sifatnya itu khos, yang khusus ya. Al-urf al-am atau kebiasaan yang umum adalah kebiasaan yang hampir secara keseluruhan itu ya ada di masyarakat di seluruh dunia ya. Misalnya kebiasaan mayoritas di berbagai negeri pada suatu masa. Gitu ya. Nah, ini banyak terjadi sekarang ini ya. Contohnya sewa fasilitas umum tanpa mengukur volume air secara presisi. Ya, misalnya ya kita misalnya itu kita pergi ke kolam renang gitu ya. Kita melakukan hal yang sifatnya itu memang sudah umum gitu ya, sudah umum. Nah, itu menjadi satu yang uruf al-am. Kemudian yang kedua ada uruf al-khos, yaitu uruf yang khusus di mana berlaku pada masyarakat atau wilayah tertentu saja. Ya, misalnya masyarakat Irak di sana menggunakan istilahnya itu adalah kata dabbah untuk khas kuda gitu ya, hison padahal gitu ya. Jadi demikian juga kata salaf dengan kata-kata salam gitu ya dalam jual beli gitu ya. Itu juga memiliki makna yang sebenarnya sama, tetapi bagi masing-masing wilayah itu memiliki istilah yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini perlu kita pahami al-urf yang sifatnya khas dan al-urf yang sifatnya itu am atau umum ya. Kemudian ini yang paling penting nih, jadi uruf itu ya sebenarnya nanti masuk ke adah ya, adat gitu ya. Jadi ada yang sahih, ada juga yang fasid gitu ya. Ada yang sahih, ada yang fasid. Yang sahih gimana? Al-uruf sahih yang valid itu adalah tidak bertentangan dengan nas pembawa atau membawa maslahat dan membawa maslahat. Jadi kebiasaan, tradisi, adat istiadat itu dia tidak bertentangan dengan nas syar'i, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dia juga membawa kemaslahatan ya. Contohnya hadiah dalam pelamaran gitu ya, melamar gitu ya, atau mungkin kalau di Indonesia itu ada seserahan gitu ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya memang tidak ada nas larangannya secara qot'i gitu ya. Nah, tapi ada juga yang kedua, yaitu uruf yang sifatnya itu fasid. Apa itu? Yaitu yang bertentangan atau menghalalkan yang haram. Jadi bertentangan dengan dalil atau mengharamkan yang halal. Misalnya riba, alkohol ya, dalam kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya upacara atau ritual yang menggunakan hal-hal yang diharamkan, misalnya tadi alkohol dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk uruf yang fasid. Jadi uruf kebiasaan yang rusak, yang tidak boleh diterima dan tidak bisa dibenarkan oleh syariat Islam itu ya. Jadi jelas sekali. Jadi bukan semua uruf atau adat atau kebiasaan itu diterima, tapi dilihat dulu apakah sesuai dengan syariat Islam, bertentangan atau tidak ya. Oke, kemudian
otoritas dan juga kehujahan antar madhab, kita lihat bahwa semua ulama sepakat menolak yang namanya urf fasid, ya. Berarti sepakat juga menerima urf yang sifatnya itu tadi sahih, ya, atau sahih gitu ya, di mana kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan atau penggunaan sangat dominan. Malikiyah kita mengenal dengan istilah a'mal ahlul Madinah gitu ya, di mana kalangan Malikiyah ini karena sebagian besar mereka tinggal di Hijaz, ya, di Mekah dan khususnya di Madinah, maka mereka ketika tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada nas dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian mereka mengembalikan kepada amal atau perbuatan, ya, perilaku, ya, yang ada pada masyarakat atau penduduk di Madinah, amal ahlul Madinah. Demikian juga nanti Hanafiyah dengan nanti istihsannya itu juga menggunakan kebiasaan di masyarakat yang memang tidak bertentangan, ya. Sementara kalangan Syafi'iyah dengan Hanabila lebih moderat dalam artian penggunaannya sangat disesuaikan dengan dengan dalil yang lainnya. Nah, dari sini kita akan menemukan bahwa syariat Islam sejak awal menampung tradisi yang baik selama tidak bertentangan dengan wahyu, ya. Jadi jelas sekali kalau ada wahyunya ya tidak berlaku gitu ya. Tapi kalau tidak ada, sifatnya itu am atau umum, ya dipersilahkan atau diperbolehkan untuk melakukannya. Nah, ini diskusinya sangat panjang sekali dan sangat debatable, ya, apalagi terkait dengan bagaimana kebiasaan yang ada di masyarakat, tradisi, adat istiadat yang ada di masyarakat seperti apa nih. Nanti kita bisa diskusi, ya. Oke, berikutnya adalah syarat keabsahan urf, ya. Tadi saya sebutkan bahwa urf yang valid atau yang sahih itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang pertama tuh. Jadi kebiasaan adat istiadat atau urf gitu ya. Jadi urf itu kita terjemahkan secara umum dengan adat istiadat, ya. Walaupun kalau mau panjangnya, urf itu adalah adat istiadat yang baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada larangannya secara qat'i, itu panjangnya, ya. Jadi urf itu adalah adat yang baik, ya, sehingga urf itu atau adat yang baik itu diterima dalam Islam ketika dia itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kebiasaan yang menghalalkan yang haram seperti riba otomatis tertolak, ya. Misalnya kemarin ada yang mengatakan bahwa bunga-bunga itu udah biasa, udah terjadi di masyarakat. Bukan, itu bukan adat, itu bukan urf, tapi itu nasnya jelas secara qat'i, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, umum atau general. Maksudnya kebiasaan itu sifatnya itu umum, tidak pada masyarakat tertentu, ya. Jadi adat itu, urf itu harus menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut, ya, bukan perilaku anomali atau kebiasaan segelintir orang saja. Ya, jadi tidak hanya percinta orang saja. Misalnya itu apa? Ya, misalnya orang kadang memakai laki-laki memakai pakaian perempuan gitu ya, atau perempuan memakai pakaian laki-laki gitu, yang khusus, yang khas gitu ya. Nah, itu kan bukan kebiasaan, tapi itu adalah anomali gitu ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Jelas, ya. Misalnya hadis dari Nabi SAW kata la'an Rasulullah SAW ar-rajul yalbasu libasul mar'a wal mar'atu yalbasu otalbasu libasur rijal, kan jelas sekali tuh, ya. Tapi kadang di masyarakat menjadi sebuah kebiasaan, menjadi malah dinormalisasi bahasa sekarang itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Oke. Yang berikutnya adalah eksistensi waktu. Artinya tadi saya sebutkan bahwa uruf itu adalah sesuatu yang memang berlaku lama. Artinya adat itu, uruf itu harus sudah ada ketika peristiwa hukum terjadi, tidak berlaku surut, ya. Misalnya definisi ulama dalam wakaf mengikuti pemahaman saat ikrar diucapkan, ya. Misalnya sekarang itu ada muncul wakaf, misalnya kalau wakaf yang wakaf bangunan, wakaf tanah gitu, wakaf tanah untuk makam, ya, dan lain sebagainya, kebutuhan umum. Tapi sekarang ada wakaf uang gitu, wakaf tunai, wakaf yang sifatnya itu mu'aqad. Nah, itu adalah terkait dengan al-urf yang berkaitan dengan eksistensi waktu. Yang kedua, tidak ada kesepakatan berbeda. Jadi adat berlaku jika tidak ada ketegasan lain dalam akad, ya. Misalnya jika ada kesepakatan spesifik antar pihak gitu ya, maka adat gugur dan kesepakatan yang berlaku. Nanti berlaku satu kaidah yang terkait dengan syarat, ya.
ya. Syarat yang disepakati oleh kaum muslimin ya. Ini yang keempat, tidak ada kesepakatan yang berbeda. Oke. Berikutnya kita lihat dinamika hukum perubahan. Ya, jadi hukum berubah bila uruf berubah. Ini perkataan dari Ibnu Qayyim, beliau mengatakan taghayyurul fatwa atau taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah wan niyah wal awaid. Nah, beliau menggunakan kata-kata al awaid. Jadi taghayyurul fatwa atau hukum itu berubah bi taghayyuril ya, dengan berubahnya bi taghayyuril azminah wal amkina, azmina zaman, waktu, amkina tempat, wal awaid dan juga kebiasaan yang ada di masyarakat, sehingga hukum fikih yang dibentuk berdasarkan adat akan berubah jika adat itu berubah. Nah, ini jadi hal yang sangat penting gitu. Jadi misalnya kebiasaan dulu itu misalnya itu apa ya, barang-barang yang tidak perlu diperjualbelikan seperti rumput, kemudian juga air gitu ya, kemudian juga udara gitu ya. Tapi sekarang dijual belikan, rumput udah dijual belikan gitu ya, udara juga banyak dijual belikan ya. Kemudian juga air juga kadang orang salah kaprah menjadi membeli air misalnya gitu ya. Nah, misalnya di sini muru'ah, harga diri. Misalnya lelaki dulu itu ya, zaman dulu itu ketika tidak menutup kepala dianggap hilang wibawa dan kesaksiannya ditolak. Dulu saya pernah bicara kalau nggak salah ya tentang para rawi ya, para periwayat hadis itu salah satu dari syaratnya adalah mereka itu adalah soleh gitu ya. Salah satu dari tanda kesolehan itu adalah memakai peci, memakai songkok, memakai sorban, pokoknya memakai penutup kepala. Nah, sekarang saya juga nggak pakai penutup kepala nih ya, sholat pakai peci, kalian juga pakai peci dan sebagainya. Tapi karena memang kebiasaannya itu berubah gitu ya. Kalau dulu orang selalu pakai peci nih, satuawan yang biasa pakai peci gitu ya. Nah, pakai peci, pakai sorban atau pakai imamah gitu ya. Nah, itu salah satu dari tanda kesolehan di masa lalu. Tapi sekarang tidak menutup kepala adalah hal biasa dan tidak merusak kredibilitas gitu ya. Walaupun banyak juga orang yang masih melihat kalau pakai peci itu biasanya orang soleh nih, kalau pakai songkok dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini sebagai contoh adanya perubahan yang terjadi di masyarakat. Oke, berikutnya aplikasinya ya, kita menafsirkan dari surat Al-Baqarah ayat ke-233. Tadi kita sudah bacakan ayatnya ya di surat Al-Baqarah ayat ke-233 ya. Kita lihat nih Al-Baqarah 233, saya bacakan ya, 233 ini ya. Sebenarnya ayatnya panjang ya, dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini ayatnya ya. Jadi ringkasnya adalah dikatakan apa? Wa 'alal maulud ya, dan bagi anak-anak yang dilahirkan bagi dia lahu rizquhunna, rizkinya ya, wa kiswatuhunna, dan juga kehidupannya atau ya kebutuhan hidupnya bil ma'ruf, artinya diberikan ya oleh orang tuanya ya. Jadi bagi orang tua itu ya hendaknya memberikan kehidupan, memberikan fasilitas hidup, memberikan kebutuhan yang baik, yang sesuai. Nanti banyak sekali makna ma'ruf ya. Jadi kewajiban ayah memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Jadi ayat ini kalau kita lihat, pertama Al-Quran tidak menyebutkan nominal rupiah atau dolar, artinya ya bukan menunjukkan rupiah atau dolar, tapi sesuatu yang memang menentukan kadar kepantasan nafkah berdasarkan standar ekonomi setempat gitu ya. Jadi saya dibacakan ya. Nanti karena ayatnya itu dia cukup panjang berbicara tentang al-ma'ruf ya. Itu jelas sekali ya. Dia disebutkan tentang bagaimana wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha, dan seterusnya. Itu di 233, cukup panjang ayatnya ya, berbicara tentang nafkah bagi keluarga. Nah, di situ ada adat membantu hakim menafsirkan kata ma'ruf secara spesifik
ya. Jadi misalnya kebiasaan Indonesia ya punya ada rumah, kemudian memakai pakaian, kemudian makanannya, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokoknya, misalnya itu belajar, sekolah gitu ya. Kemudian juga misalnya itu memakai pakaian dan sebagainya, itu adalah yang memang menjadi standar ukuran di masyarakat. Nah, seperti itu ya untuk menafsirkan dari kata ma'ruf. Kemudian berikutnya aplikasinya nih dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah, kita lihat dari akad mudharabah ya. Jadi bagi hasil. Jadi asal usulnya ini adalah mudharabah kita pahami sebagai akad kerjasama dagang yang sudah ada di masyarakat Arab sebelum Islam datang. Kita tahu ya mudharabah misalnya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu melakukan kerjasama juga dengan siapa? Dengan Khadijah. Ya, itu kan jelas tuh ada sohibul malnya, ada mudoribnya, ada pengelolanya. Ya, sohibul malnya itu adalah Khadijah, kemudian mudoribnya pengelolanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, validasinya Islam mengakui dan melestarikan akad tersebut karena mengandung maslahat, karena mengandung kebaikan. Nah, ingat ya di materi sebelumnya, sehingga bukti bahwa Islam tidak datang untuk menghapus total tradisi, tapi menyeleksinya, ya, menyeleksi apakah sesuai dengan syariat Islam, apakah bertentangan, maka yang dipilih adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena itu juga pasti tidak bertentangan dengan fitrah dan juga kebutuhan dari umat manusia. Oke, berikutnya dalam bidang hukum keluarga misalnya ya, di sana ada nas, diam, uruf itu berbicara. Jadi ketika nas itu tidak ada, maka salah satunya uruf itu bisa menjadi hukum al-adah muhakkamah dalam qawaid al-fiqhiyah al-usuliyah yang kelima. Jadi misalnya sebagai contoh hadiah ya versus mahar, kan beda tuh antara hadiah dengan mahar ya. Jadi menentukan apakah pemberian saat lamaran adalah hadiah atau uang muka, mahar itu kan ketahuan tuh, oh ini maharnya sekian tapi ada seserahannya, ada hadiahnya, kan berbeda tuh ya. Nah, hadiah itu ya diperbolehkan ya, silahkan mau berapa saja sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, barang rumah tangga, jadi menentukan pemilik perabot saat terjadi sengketa suami dan istri. Nah, ini biasanya kalau ada sengketa, misalnya ini rumahnya siapa nih, kemudian mungkin tempat tidur punya siapa nih, kulkasnya punya siapa nih. Nah, biasanya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya barang-barang alat rumah tangga itu ya punya istri gitu ya, sementara mungkin selain alat rumah tangga yang digunakan itu menjadi milik dari suami, seperti itu ya. Nah, kemudian ada unsur kafaah di situ, di mana pertimbangan kesetaraan sosial dalam pernikahan sering dipengaruhi oleh adat setempat. Ini juga ini ya menjadi pertimbangan. Ini yang belum menikah misalnya gitu, kita mengenal istilahnya itu adalah kufu gitu ya, kufu atau kafaah ya, kesetaraan ya. Nah, kesetaraan walaupun dia bukan menjadi rukun dan syarat pernikahan, tapi dia menjadi satu pertimbangan. Jadi ketika menikah nih, yang belum nih, Kang Hari gitu ya, Kang Arif belum menikah kan ya, Kang Deni ya, kalau menikah itu ya cari yang bukan setara dalam artian itu dari sisi ininya, bukan dari sisi sombong atau pengen yang sama, tidak ya, bukan seperti itu, tapi salah satunya adalah maslahatun nikah ya, kemaslahatan dalam menikah. Jadi menikah itu bukan sehari dua hari ya. Kalau misalnya berbeda, pertama dari sisi apa tuh, kalau orang Indonesia, orang Jawa itu bisa ada bibit, bebet, bobot gitu ya. Nah, itu sebenarnya sebagai pertimbangan saja. Kenapa? Karena ya memang berkaitan. Misalnya gitu ya, kalau orang zaman dulu di fikih itu biasanya orang jamaah, bisa orang Arab itu biasa nikah dengan orang Arab juga gitu, karena mungkin adatnya itu sama gitu ya. Nah, kemudian juga ada orang misalnya itu mana tuh, orang Indonesia Timur dengan Indonesia Timur, orang Indonesia Barat dengan Indonesia Barat gitu ya, atau mungkin dengan suku tertentu misalnya gitu. Itu kan banyak terjadi juga, sampai kepada juga saya juga sempat dulu, saya pernah bikin tulisan tahun berapa ya, tahun kayaknya sekitar 2008 2010 lah, saya menulis, masih ada tulisan di
di website saya itu tentang mitos kufu gitu ya, mitos kufu gitu ya. Jadi soalnya itu kufu itu kufu tahu ya, kufu itu kafah kesetaraan dalam pernikahan itu soalnya itu hanya mitos, tapi faktanya setelah mengarungi ya bahtera rumah tangga gitu ternyata ya penting juga gitu ya, penting juga. Misalnya dari sisi pemahaman agama gitu ya, sebaiknya nanti Hari, Arif, Denny gitu ya, kalau cari akhwat, cari istri, calon istri gitu ya, yang ngerti agama lah biar agak seimbang gitu ya. Nanti kalau nggak ngerti sama sekali gitu ya, ya nanti susah ngajarinya gitu ya. Itu kan pasti dari pertimbangan kan, makanya dari sisi tungkihul mar'ah gitu, tungkihul ya, dinikahi perempuan itu kan ada 4 gitu kan ya. Nah salah satu ada agama, sebenarnya untuk ini kan aja untuk memudahkan ya, ada unsur kemaslahatan ya. Kemudian juga kadang dari sisi harta juga sama gitu ya. Misalnya walaupun tadi makanya bukan rukun dan syarat, misalnya itu wah saya mau cari misalnya itu pasangan yang kaya gitu ya. Nah ternyata misalnya kita hidupnya pas-pasan, kemudian pasangan kita itu kaya gitu, kadang keluarga kita malah dianggap direndahkan gitu. Atau sebaliknya, kita itu kaya misalnya cari yang miskin aja deh gitu, kadang malah gaya hidupnya berbeda. Itu salah satu, bukan syarat, bukan rukun juga, tetapi sebagai pertimbangan. Nanti pendidikan juga sama gitu ya. Misalnya saya mau nikah sama anak yang ini aja lah, orang kampung aja deh, bukan merendahkan orang kampung ya, nikah orang kampung aja yang lulus SD aja gitu, sementara kita udah kuliah misalnya gitu ya. Nanti kadang berbicara, ngobrol keseharian, kalau nggak istilahnya itu karena agama itu nggak nyambung gitu, jadi nggak nyaman. Saya yakin nggak mungkin lah ya Arif misalnya cari orang Badui gitu misalnya gitu kan, ya kan nggak nyambung cara makannya, cara berbicaranya, cara berpikirnya, termasuk pengen jalan-jalan gitu ya, atau ini nggak suka. Itu nanti dalam keluarga. Jadi hal yang kafah itu sebenarnya memang menjadi adat kebiasaan ya, adat kebiasaan yang memang di masyarakat dan itu berlaku gitu ya. Oke, jadi ringkasannya bahwa al-urf itu adalah adat kebiasaan yang baik ya, yang di sana itu ada unsur kemaslahatan yang dilestarikan. Selama di sana tidak ada nas, maka kebiasaan yang ada di masyarakat itu diukur ya. Yang buruk, mudarat itu dihapuskan, kemudian yang baik itu dilestarikan ya. Jadi Islam itu tidak menghapus adat, melainkan meluruskannya ya, melestarikan jika itu baik ya, dan ya menghapusnya jika itu membawa mudarat. Sehingga adat adalah hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Penerimaan uruf adalah bukti bahwa syariat Islam itu salih likulli zaman wal makan. Jadi dia akan relevan setiap waktu dan juga tempat ya. Jadi ini menjadi satu istilahnya itu dalil hukum dalam Islam, bagaimana ketika ternyata kebiasaan yang ada di masyarakat tetapi tidak ada nasnya secara qot'i ya, nanti khusus dalam bidang ekonomi, bisnis dan juga keuangan syariah. Tadi akad mudharabah, termasuk juga kalau dari akad pertanian misalnya ada kalau di wilayah-wilayah pertanian itu ada maro gitu ya. Jadi menanam padi, mengolahnya, kemudian nanti hasilnya dibagi 2 gitu ya, setelah nanti ada biaya operasional. Nah itu juga orang tua juga lakukan di rumah tuh, maro namanya gitu ya. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lainnya yang memang tidak bertentangan. Kalau bertentangan bagaimana? Misalnya ada di wilayah banyak ya, termasuk yang dijadikan disertasi teman itu di Ranca Bungur sana, di Bogor Barat itu sistem gadai sawah atau gadai tanah, di mana orang yang sedang butuh uang, memerlukan uang, kemudian dia menggadaikan sawahnya. Nah kemudian orang yang pemilik istilahnya itu penggadai itu ya, kemudian digarap, kemudian panennya diambil, digarap, sementara orang yang punya sawah itu dia tidak boleh menggarap, dan utangnya itu mau dibayar itu tidak lunas. Nah ini tentu tidak sesuai dengan aturan dari syariat Islam, walaupun itu terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena jelas ada unsur kezoliman. Orangnya yang punya sawah itu lagi butuh
uang, kemudian justru malah dicekik. Ini sama dengan konsepnya tadi ya, misalnya itu pinjol gitu ya, mengemok gitu ya. Pinjol itu kan sama pinjaman online, pinjaman yang biasa rentenir kan sama juga. Rentenir itu kan masyarakat itu lagi butuh uang, mungkin sakit butuh sesuatu gitu ya, kemudian dipinjemin uang, kemudian nanti dikasih tambahan, kan jadinya justru malah bukan nolong tapi malah memberatkan. Justru disitulah kenapa dalam Islam itu diharamkan. Nah, sampai di sini kita bisa diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya hukum Islam, sumber hukum Islam dan juga dalil-dalil hukum Islam itu menjadi satu mekanisme, satu tools agar hukum Islam itu selalu ya tadi relevan di kapan saja, di mana saja dan dalam bagaimanapun keadaannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.